Demokrat, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat, Aryo Pratoso, sebagai Ketua DPC Gerindra, yang terhormat Bang Aris Bratayuda Siombing sebagai narasumber dari Partai Nasdem, dan sebelumnya teman-teman para hadirin, saya memohon maaf karena ada salah satu narasumber kita yang belum mengonfirmasi berkaitan dengan kehadirannya, dan mungkin saya pikir untuk kemudian kita tidak mengulur waktu untuk menunggu, kiranya kita memulai saja biar nantinya narasumber yang belum berkesempatan hadir akan bisa menyesuaikan dengan acara atau kegiatan yang sudah kita mulai. Saya pertama-tama mau menyampaikan terima kasih banyak kepada berkaitan dengan kontestasi ini, dengan belum diusung ya. Kalau saya bilang belum berani untuk belak-belakan, gimana sih dari Partai Gerindra itu sendiri, terkhususnya di Sabang Surabaya, untuk menjemput momen politik 2024 ini, Bang? Saya persilakan, Bang. Terima kasih kawan-kawan GMPD, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa nih inisiasi teman-teman GMPD mengundang narsum-narsum yang alhamdulillah lintas partai dan juga lintas dapil. Ini tepat sekali itu ya, yang bisa melepaskan karena luar biasa sekali. Dan saya ini sedikit grogi karena sebelah saya ini ada senior saya. Oh iya, aman itu, Bang. Nanti kita apalagi kok saya disuruh ngomong duluan. Ini berbahaya. Beliau ini senior saya di organisasi kepemudaan keolahragaan, senior saya di politik, senior saya juga di bidang wirausaha. Jadi ini ngapunten Mas, ini saya pendahulu. Benar, Bang, benar. Saya juga ingin menanggapi dulu. Abu-abu ini gimana maksudnya? Karena seragam kita bukan putih hitam. Oh, bukan putih hitam ya? Tapi putih krem. Oh, siap. Jadi nggak ada yang abu-abu. Ini yang abu-abu di mananya ini kan gitu. Kalau kita lihat, Bang, kalau kita bilang area abu, saya mengatakan bahwa secara pribadi ternyata Prabowo ini belum cukup berani untuk diusungkan gitu. Artinya secara belak-belakan, secara deklarasi besar-besaran, kalau kita lihat dari Partai Nasdem sama Demokrat kan sudah melihat bahwa oh ini calonnya seperti itu. Nah, kira-kira dari Partai Gerindra ini seperti apa ini? Arti pertanyakan juga ini, Bang. Jadi begini Mas, kenapa sampai saat ini Pak Prabowo Subianto tidak mengadakan deklarasi besar-besaran? Karena kita harus tahu dan merasakan berdasarkan semua lembaga survei, berdasarkan semua harapan masyarakat di akar rumput dan di seluruh pelosok-pelosok dan pelosok-pelosok kampung, khususnya di Surabaya, itu mengharapkan beliau menjadi presiden Terbaik, tepuk tangan untuk Partai Gerindra. Jadi tanpa perlu deklarasi, Sudah tahu dari berarti. beliau sendiri, masyarakat sudah mendeklarasikan bahwa ini loh calon pemimpin yang layak untuk memimpin bangsa dan negara. Baik, ini menarik. Kan begitu, bisa Siap, dilihat siap. di lembaga survei. Baik, ini Percuma kita mendeklarasi besar-besaran tapi rakyat tidak memilih. Ada itu, ada seperti itu ya. Seperti itu. Kualitas mereka di dunia politik. Ada Mas Cahyo, ada Mas Andi. Jadi Mas Andi ini juga salah satu mentor saya, teman-teman, di politik maupun di organisasi kepemudaan. Jadi Mas Andi ini mentor saya, dan Mas Cahyo ini juga salah satu panutan saya sih di Surabaya ini. Jadi kalau berkaitan dengan Pilpres, tentu kita melihat juga di Surabaya ini akar rumput, ada beberapa sudah mulai muncul namanya gerakan-gerakan untuk mendukung Pak Anies dengan sendirinya membentuk relawan. Jadi kalau kita melihat pun ke depan, kenapa Partai Nasdem ini yakin untuk mengusung Pak Anies? Karena rekam jejak Pak Anies itu pasti Pak Surya Paloh sudah memperhitungkan bagaimana Pak Anies seorang akademisi yang memang juga pernah menjadi gubernur DKI dengan segala prestasi yang pernah dia dapatkan. Salah satunya contoh kita ambil yang benar-benar bergengsi. Pada saat Pak Anies sebagai gubernur DKI, dia mendapat 5 kali berturut-turut gelar WTP dari BPK. Jadi itu salah satu memang prestasi Pak Anies
yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan Pak Anies memimpin DKI itu terlihat sekali memang Pak Anies ini bisa mendapatkan kepercayaan publik maupun kepercayaan dari lembaga negara. Kemarin dia dikeluarkan, itu pesan. Nah ini aku Mas Ayo sama Mas Aris lah yang terakhir nanti kalau misalnya. Terus teman-teman sekalian, sebelum kita bahas mengenai konteks presiden, kita harus membawa narasi besarnya dulu. Nah, narasi besar ini mengenai perubahan. Ini kemarin saya senang karena ketika di berita kalau teman-teman lihat salah satu dari calon wali kota potensial 2024 nanti. Kita bayangkan terbaik lah. Terus teman-teman sekalian, saya sebenarnya sebelumnya kagum sama KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Karena apa? Tidak memunculkan capresnya dulu, tapi narasi besarnya itu apa? Program-programnya dulu yang diperjuangkan, yang dibutuhkan oleh bangsa itu seperti apa? Tapi kok malah jadi Demokrat sama Nasdem yang malah memperjuangkan ini? Mungkin dia cukup berani bang untuk itu. Kalau Demokrat sudah jelas, kita ini narasinya dulu adalah perubahan dan perbaikan. Baru dilihat dari masing-masing kriteria calon presiden yang memungkinkan untuk kita usung. Itu yang paling memungkinkan kebetulan ya Pak Anies. Bukan berarti kita nggak mendukung Pak Prabowo, enggak, karena 2014 kemarin ya mendukung Pak Prabowo kan Demokrat. Jadi kita pernah mendukung Pak Prabowo, jadi istilahnya 3 capres ini benar-benar kader terbaik, tapi kita pilih yang lebih baik. Nah, kalau misalkan tadi guyonan, saya dianggap mentor, loh saya sendiri belum masih belajar. Tapi kalau menurut mentor ya berarti ikut Demokrat gitu kan. Nah, terus teman-teman di sini saya juga nggak sendirian. Tak kenal maka tak sayang. Ini bukan